Di video-video sebelumnya kita sudah mengenal Junos CLI dan beberapa perintah-perintah dasar di dalamnya ya. Nah, sekarang kita masuk ke modul 3 yaitu routing fundamental. Routing itu apa sih? Routing itu merupakan proses penerusan trafik dari satu jaringan ke jaringan lain. Hal ini memungkinkan komputer yang berbeda jaringan bisa saling terhubung. Sesuai ilustrasi di gambar ya. Di sini misal ada dua PC, yang satu berada di network 1, yang satunya lagi berada di network 2. Tanpa proses routing, kedua PC ini itu tidak bisa terhubung karena beda jaringan. Nah, karena ada proses routing, maka kedua PC ini dapat saling terhubung. Routing itu terjadi pada layer 3 OSI ya, yaitu network layer. Dan pada Junos OS, proses routing itu ditangani oleh routing engine. Jadi masih ingat ya, di Junos OS ada pemisahan antara control plane dan forwarding plane. Dan routing ini yang mengerjakan atau yang bertanggung jawab adalah si control plane atau routing engine. Ini adalah gambar atau ilustrasi terkait alur perpindahan informasi routing ya. Yang pertama itu adalah routing protokol. Routing protokol ini fungsinya untuk mengumpulkan informasi routing, kemudian menentukan rute terbaiknya. Kemudian dari informasi tersebut itu dikirimkan ke routing table. Nah, routing table ini nanti disusun jadi routing table berdasarkan ketentuan di protokol routing tersebut. Nah, dari routing table itu kan ada kumpulan routing ya dari berbagai protokol. Nah, itu nanti dipilih mana yang aktif. Nah, yang aktif itu nanti akan dijadikan sebagai acuan untuk membuat forwarding table. Nah, nanti forwarding table itu diteruskan dari routing engine ke paket forwarding engine. Jadi ada dua ya. Yang utama itu ada di routing engine. Kemudian kopinya atau hasil duplikat dari yang atas ini yang routing engine itu ada di paket forwarding engine. Nah, tentunya teman-teman sudah tahu ya, di video sebelumnya sudah saya jelaskan bahwa paket forwarding engine ketika melewatkan traffic itu dia hanya melihat ke forwarding table. Dia nggak akan komunikasi dengan routing engine. Itu tadi adalah alur perpindahan data dari routing protokol ke forwarding table. Nah, di diagram sekarang ini itu menunjukkan perpindahan data routing atau informasi routing dari routing protokol ke routing protokol lain atau ke routing protokol itu sendiri. Ini kaitannya nanti dengan routing policy. Nanti di routing policy kita bisa mengcustom atau mengedit atribut-atribut yang ada di routing protokol tersebut. Jadi pertama itu routing protokol. Routing protokol itu mendapatkan informasi routing dari si administrator kalau routing statik ya, karena dia disetting secara manual. Atau kalau routing dinamis itu mendapatkan informasi routing dari tetangganya atau neighbors. Nah, dari informasi routing tersebut diteruskan ke routing table. Nah, proses penerusan atau masuknya ke routing table itu disebut import. Dari routing table, informasi routing itu nanti akan digunakan untuk membuat forwarding table. Proses itu namanya export ya. Selain untuk membuat forwarding table, informasi routing tersebut juga nanti akan didistribusikan kembali melalui routing protokol, supaya router saat ini bisa memberikan informasi routing ke router tetangganya. Jadi semacam pertukaran informasi routing ya. Nah, proses itu namanya export ya. Jadi yang keluar routing table itu export, yang masuk routing table itu import. Nah, routing table sendiri di Junos itu dibagi-bagi lagi. Di sini ada 7 bawaan dari Junos. Routing table yang namanya inet.0 itu fungsinya untuk menyimpan routing table IP versi 4 unicast ya. Kemudian inet1 multicast-nya. Kemudian inet2 multicast BGP. Inet.3 dia nyimpan informasi MPLS path-nya. Kemudian inet.4 dia menyimpan routing MSDP. Kemudian inet.6.0 dia menyimpan routing IP versi 6 unicast. Dan MPLS.0 dia menyimpan routing untuk MPLS next hop-nya. Nah, table ini itu masih bisa ditambahkan atau di custom oleh administrator ya.
Jadi kita bisa menambahkan table routing sendiri. Routing table ini di Junos itu disebutnya routing instance. Ini adalah contoh routing protokol yang umum digunakan. Secara bagaimana routing protokol tersebut mendapatkan informasi routing protokol itu dibagi menjadi dua, yaitu static route dan dynamic route. Sesuai namanya, static route itu mendapatkan informasi routing dari apa yang didefinisikan oleh administrator atau apa yang dikonfigurasi oleh administrator. Jadi dia secara manual ya. Kemudian yang satunya lagi yang dynamic route, dia mendapatkan informasi routing dari routing protokol itu sendiri menggunakan algoritma tertentu. Di dynamic route ini berdasarkan penggunaannya juga dibagi menjadi dua, yaitu interior gateway protocol atau IGP dan exterior gateway protocol atau EGP. Interior gateway protocol itu digunakan untuk melakukan routing di dalam satu autonomous system. Sedangkan exterior gateway protocol itu digunakan untuk menghubungkan antar autonomous system. Nanti kita akan bahas apa itu autonomous system. Kita lanjut dulu. Nah, baru dari IGP dan EGP itu diklasifikasikan lagi berdasarkan algoritmanya. Di IGP itu ada algoritma distance vector dan link state. Distance vector itu menentukan jalur routingnya berdasarkan jumlah router yang dilewati atau next hop. Kalau link state itu berdasarkan nilai metric cost. Contoh protokol yang menggunakan algoritma distance vector itu ada RIP, kalau di vendor lain Cisco itu ada IGRP. Sedangkan yang link state contohnya itu OSPF dan ISIS. Untuk exterior gateway protocol, satu-satunya routing protokol yaitu BGP. Dia menggunakan algoritma path vector ya. Nah, kita mulai dulu dari perbedaan static sama dynamic route. Jadi kalau static route, sesuai yang saya katakan tadi, jalur routingnya ditentukan secara manual oleh administrator. Sedangkan dynamic route, jalur routingnya ditentukan oleh routing protokol sesuai algoritma yang digunakan tadi. Ada distance vector, ada link state, ada path vector. Penggunaannya, static route itu sering kita gunakan kalau di jaringan kecil atau kalau kita mau mengkonfigurasi default gateway. Sedangkan dynamic route itu digunakan untuk jaringan besar atau jaringan yang menginginkan skalabilitas tinggi. Karena di dynamic route ini jika ada perubahan topologi atau jaringan, protokol routing tersebut akan menentukan kembali jalur routingnya secara otomatis. Artinya dilakukan oleh sistem ya. Sedangkan dynamic route, static route itu kalau ada perubahan topologi itu administrator harus mengkonfigurasi ulang. Nah, selanjutnya itu antara IGP dan EGP. Sesuai yang saya sebutkan tadi, IGP itu digunakan untuk routing di dalam satu autonomous system. Sedangkan EGP itu antar autonomous system. Autonomous system itu ibaratnya dia sebuah kelompok yang memanage suatu jaringan. Kalau dalam kasus nyatanya itu biasanya autonomous system itu bisa berupa service provider atau data center. Jadi di dalam data center atau service provider itu menggunakan routing protokol IGP tadi. Ada OSPF, ISIS, RIP dan sebagainya. Sedangkan nanti untuk menghubungkan antar service provider, antar AS ya, autonomous system, antar service provider atau data center itu menggunakan protokol yang namanya BGP. Dia termasuk ke dalam kategori exterior gateway protocol. Selanjutnya itu ada route preference. Teman-teman mungkin sudah familiar dengan yang namanya administrative distance. Nah, di Junos ini namanya itu route preference, bukan administrative distance. Meskipun dua-duanya sebenarnya sama. Route preference ini digunakan untuk menentukan active route jika ada lebih dari satu routing table dengan destination network yang sama, tetapi routing protokolnya berbeda. Jadi misal ada dua routing protokol nih.
static sama OSPF internal. Di sini kan static route preference value-nya 5, sedangkan OSPF internal itu 10. Nanti kalau ada routing table yang dari static dan OSPF yang destination network-nya sama, itu maka nanti yang diutamakan itu yang static, karena static itu value-nya lebih rendah. Nah, routing preference ini value yang lebih rendah itu akan lebih diutamakan. Di sini contoh studi case-nya. Jadi misal ada traffic lewat nih, destination address-nya 10.10.10.99. Di sini ada table routing itu seperti ini. Yang satu RIP, yang satu SPF. Di sini juga udah ada keterangan route preference-nya. Ini RIP itu 100, OSPF 10. Maka yang jadi next hop untuk melewatkan traffic yang destination address-nya ini itu adalah 8.8.8.2 atau yang bawah ini yang hijau. Karena seperti yang tadi sudah disebutkan, route preference yang lebih rendah itu yang akan dipilih atau yang diutamakan. Oke, study case kedua, di sini misal ada routing table ya. Nah, ini tiga-tiganya static, artinya route preference-nya sama. Jika ada routing table seperti berikut ini, mana next hop yang akan dituju untuk paket dengan destination address 10.10.10.5. Nah, di sini jawabannya itu yang 1.1 ini. Yang tengah yang warna merah. Kenapa kok bisa yang ini? Jadi kita lihat ya, di sini IP-nya itu 10.10.10.5. Dari ketiga destination network ini, IP 10.5 kan bukan bagian dari yang 10.0/prefix-nya 30 ini. Jadi yang hijau ini gugur ya. Sisa yang ini, yang warna biru dan warna merah. 10.5 ini anggota dari 10.0 prefix 24 dan juga anggota 10.0 prefix 28. Tapi kan dalam proses routing kita harus milih satu saja. Nah, proses routing di Junos itu nanti akan memilih yang destination address-nya lebih spesifik. Cara mudahnya yang prefix-nya itu lebih tinggi. Misal ini kan dua-duanya termasuk network ini ya, network untuk IP 10.5, maka dilihat mana yang lebih spesifik atau yang prefix-nya lebih tinggi, yaitu 28. Jadi yang dipilih itu yang 28, yang prefix 28. Next hop-nya 1.1.1.1. Oke, seperti itu. Oke, sebenarnya masih ada lagi ya, yaitu tentang routing policy. Tapi ini nanti akan dipisah ya, ada video sendiri membahas routing policy. Kita cukup sampai sini dulu ya. Kalau teman-teman ingin melihat atau belajar lebih jauh tentang routing, di sini udah ada dokumentasi dari Juniper. Di sini udah ada beberapa dokumentasi, mulai dari BGP, IIS, OSPF, dan lain sebagainya. Teman-teman bisa klik link yang tadi nanti. Untuk di sini itu misal saya buka yang IIS. Di sini udah ada penjelasan baik itu dari dasar atau overview-nya, kemudian cara konfigurasinya, terus troubleshooting-nya juga ada di sini. Selanjutnya kita akan coba terapkan routing di perangkat Junos OS. Jadi kita mulai dari routing static, kemudian nanti mulai lanjut lagi ke dynamic routing, kemudian kita kembali lagi untuk membahas routing policy ini.